wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, serta panitia PPG PAI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Rizky Surena Hidayat SAG sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu kelas 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112339. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya untuk memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa PPG PAI tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya sehat? Ya, semoga kita selalu disehatkan, panjang umur, dan juga mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Kita berdoa. Kita absen dulu ya. Aidil Putra, Alvin Putra. Baik, seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semuanya untuk berdiri. Udah mulai. Nah, cek. Ya itu tanahku pada di sana aku berdiri jadi padu wakilku semuanya menjadi banyak banyak. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silahkan duduk kembali. Baik, teman-teman semua, minggu kemarin kita membahas tentang takdir, ya, tentang takdir yang dimana takdir itu ada beberapa bagian dan juga salah satunya di dalam takdir itu adalah rezeki. Itu rezeki pun itu ditakdirkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Itu berarti kita harus meyakini atau mengimani yang namanya takdir Allah, baiknya ataupun buruknya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas terkait dengan mawaris di dalam Islam. Nah, apakah kalian pernah dengar istilah mawaris itu apa sih? Nah, atau misalkan
dari kalian nih ada yang mengalami di kampungnya nih, ada masyarakat yang memang berebut harta warisan, ada nggak? Ada. Gimana itu? Ya, jadi Pak, jadi sebenarnya kan tetangga saya itu saya membuat kerusuhan mengenai konflik hak waris Pak. Nah, itu anak-anak itu Ribut, ya, jadi hak waris. dampaknya ribut lah gitu ya. Ya. Ya, keren. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, itu biasanya terkadang masalahnya itu. Nah, di dalam Islam sendiri atau dalam bahasa Arabnya, ilmu waris itu disebut dengan ilmu faraid. Faraid. Bisa dikatakan ilmu faraid. Nah, terus apa yang dimaksud dengan istilahnya ilmu faraid itu atau ilmu waris itu? Yaitu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan. Terus orang yang tidak berhak menerima warisan. Jadi ada orang yang berhak, ada orang yang tidak berhak menerima warisan. Dan cara pembagiannya. Nah, di situ sudah diatur di dalam Islam bagaimana caranya membagikan harta waris. Nah, sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuan pembagian harta warisan itu yang pertama mencegah perselisihan, jelas kan? Tadi makanya kalau misalkan orang tidak paham di kampungnya tentang pembagian harta warisan, otomatis dampaknya itu mereka akan berselisih. Bahkan antara saudara itu pasti berselisih. Tuh. Makanya dengan itu Islam datang agar menghilangkan suatu perselisihan. Adil enggak? Angpaukus. Angpaukus. فوقتنا أيدي فلهن ثلث ما ترى وإن كانت Wahidatan فلها النصيب falahan nisf. Oke, lanjutkan. Perempuannya siapa? Ya, silakan, Mi. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما فإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد Wawarisahu. فإن كان له آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فليتقوا الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Nah, itu surat An-Nisa ayat 11 yang mana sebagai dasar hukum waris. Artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta dari yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 tuh dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapatkan 1/3. Tuh, beda tuh tadi. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Jadi ada 1/3, ada 1/6 tuh, bicara dengan hak pembagian terhadap ibu. Itu.
Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dan lagi Maha Bijaksana. Hadisnya apa, Pak? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hikul faraido bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Artinya apa? Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Haknya yaitu hitung-hitungannya di sini tadi. Sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Itulah dasar daripada waris. Nah, hukum mempelajari ilmu waris yaitu fardu kifayah. Pak, apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu, jadi ketika misalkan di dalam suatu kampung sama sekali tidak ada yang mempelajari ilmu waris, maka satu kampung itu berdosa semua. Makanya setidaknya satu kampung itu harus paham, harus ada yang paham ilmu waris. Itu makanya fardu kifayah. Itu. Tuh. Fardu kifayah artinya kewajiban kolektif yang hanya perlu dipenuhi oleh sebagian orang Islam untuk mempelajarinya. Namun apabila tidak ada seorang pun dari umat Islam yang mempelajarinya, maka semua umat Islam akan menanggung dosanya. Makanya harus ada satu orang di dalam kampung tersebut itu memahami hukum waris atau ketentuan waris. Nah, selanjutnya itu sebab-sebab memperoleh harta. Yang pertama itu memperoleh harta warisan hubungan keturunan atau nasab. Yang turunan tuh biasanya saudara itu ada haknya untuk mendapatkan waris. Terus yang kedua hubungan pernikahan. Kalau kita sudah nikah misalkan laki-laki sama perempuan atau perempuan sama laki-laki dan itu sudah menjadi suami kalian, maka itu bisa mendapatkan hak waris. Dan yang terakhir itu hubungan seiman dan seagama. Walaupun pada dasarnya misalkan kita punya hubungan saudara, tapi beda agama, itu tidak mendapatkan hak waris. Atau kita nikah sama beda agama, misalkan kita agamanya Islam, mereka non-Islam, itu maka mereka itu tidak Harus hubungannya seiman dan seagama. Nah, sebab-sebab terhalangnya harta waris yang pertama mendapatkan hak waris. Nah, di dalam Islam itu harus hubungannya seiman dan seagama. Nah, sebab-sebab terhalangnya harta waris yang pertama itu membunuh. Misalkan dia melihat atau misalkan seorang istri ya, naudzubillah min dzalik, melihat suaminya sangat kaya sekali, tapi istri itu pengen merebut nih harta warisan atau harta suaminya kayak gitu. Nah, hingga akhirnya untuk mendapatkan warisannya itu dia membunuh suaminya. Nah, apakah berhak sang istri itu mendapatkan warisan dari suaminya? Enggak berhak, karena dia membunuh. Contohnya misalkan sang anak melihat ayahnya kaya banget nih, tapi ayahnya itu pelit sama saya pengen merebut harta ayah saya nih. Hingga akhirnya dia punya cara untuk dibunuh dan hal ya, gitu kan. Terus saudara laki-laki si ibu, gitu. Anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami dan laki-laki yang memerdekakan tuh. Tadi nyambung. Sebelum pembagian harta waris menunaikan wasiat terlebih dahulu. Jadi ketika misalkan ada orang yang meninggal, nah orang meninggal itu dia dilihat terlebih dahulu sebelum hitung-hitungan waris. Dia punya wasiat apa enggak kepada orang lain gitu. Kalau kepada orang lain punya wasiat, maka dengan demikian tunaikan dulu wasiatnya, terus membayar utang. Dia punya utang apa enggak sama orang lain? Bayar dulu utangnya. Terus membayar zakat. Nah, baru menentukan jumlah ahli waris. Ada berapa nih jumlah ahli waris? Terus menentukan rincian dan jumlah harta waris. Terus kelipatan sampai menentukan bagian dari masing-masing ahli waris. Contohnya misalkan kasusnya nih. Contoh singkat. Seorang ayah meninggalkan harta 120 juta. Ya. Dengan ahli waris, satu orang anak laki-laki
dan 1 orang anak perempuan. Istrinya ketinggalan. Istri, terus 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Nah, penyelesaiannya gimana? Tadi istri disebutkan berapa? 1/8. Berarti 1/8 dikali berapa? Dikali 120 juta. Hasilnya berapa? 15 juta. Nah, 120 juta itu diambil 15 juta berapa? Yaitu 105 juta. Nah, setelah 105 juta baru dibagikan kepada tadi anak-anak laki-laki S1, terus anak perempuan. Siapkan uangnya semuanya. Bang. Udah ya. Nah, udah disiapkan semuanya? Udah. Tadi dulu dah. Ini terus Google. Lain kali Ibu berupa uang. Oke, silahkan kerjakan dari masing-masing kelompok. Tentukan dulu ya, ahli warisnya tentukan dulu, terus pembagiannya. Satu per 3 dikali 5.643.750 rupiah sama dengan 1.881.250 rupiah. Benar, hitungannya benar ya. Untuk apa siapa itu? Anak perempuan. Anak perempuan. Coba kita lihat, buktikan. Kelompok 1 ya. Tadi milih kotak 5. Nah, untuk istri itu 806.200. Benar ya. Terus untuk anak laki-laki 3.762.500 rupiah. Benar ya. Terus untuk anak perempuan yaitu 1.881.251. Benar semua? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ulah gitu. Kedua kamu aneh. Udah, pembahasan kita selesai. Untuk ketua kelas silahkan berdoa. Penutup. Ya. Kita berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.